Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ahmad Hafiz. Di sini saya akan menyampaikan materi minggu ke-6 dasar pemrograman mobile, yang mana ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Oke, pokok pembahasan pada video kali ini yang pertama mengenai basic styling, lalu kedua mengenai export-import, yaitu perbedaan export dan import pada komponen. Lalu materi ketiga mengenai basic layout, yaitu dengan flexbox. Lalu materi terakhir, saya akan membahas sedikit mengenai position. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini sudah saya tampilkan beberapa basic styling. Mungkin teman-teman bisa mengekspornya di internet. Di sini saya membahas dimensi. Yang pertama itu adalah dimensi yang fix. Contohnya adalah width 100 dan height 100. Jadi ukurannya ini sudah tetap. Dan ada juga dimensi yang fleksibel. Lalu jika kita ingin memberikan warna pada background, cukup kita ketikkan background color, dan border width ini jika kita ingin memberikan lebar garis tepi atau border pada komponen. Lalu jika kita ingin memberi warna pada border, cukup ketikkan border color. Lalu border radius itu berguna untuk menghasilkan lengkungan di setiap sudut komponen. Lalu basic styling yang kedua mengenai margin dan padding. Margin adalah kita akan membuat ruangan di sekitar komponen, yaitu di luar border. Lalu kalau padding itu kita membuat ruangan di sekitar komponen, yaitu antara komponen dan border. Jadi di sini ada contohnya. Kalau padding itu dia akan mengisi ruangan di sini. Kalau margin itu dia akan mengisi ruangan di sini. Nah, kalau padding itu kita ketikkan padding lalu ada 20 piksel, maka 20 pikselnya akan keseluruhannya. Berbeda dengan margin, dia hanya ke satu titik saja. Lalu padding ini bisa kombinasi atas bawah, itu adalah padding vertikal, lalu kiri kanan itu adalah padding horizontal. Oke, ada basic styling yang terakhir, yang ketiga yaitu mengenai font size, yang mana kita akan mengatur ukuran font dari suatu teks. Lalu jika kita ingin mengatur ketebalannya, kita bisa mengetikkan font weight. Lalu color jika kita ingin memberi warna pada suatu teks. Di sini ada catatan, jika kita ingin memberi warna itu, kita bisa mengetikkannya dengan tanda petik red, atau kita bisa menggunakan hexa atau dengan RGB. Itu berlaku juga untuk border. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, export dan import. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu adalah kita memecah komponen itu menjadi bagian-bagian kecil. Jadi kita tinggal menyusunnya saja di komponen induk, yaitu komponen app. Nah, contoh strukturnya seperti ini. Seperti biasa kita membuat fungsional komponen. Di sini ada nama komponennya, lalu kita menyusunnya di sini komponen kecilnya sesuai kebutuhan. Lalu ekspornya itu yang ini. Kita harus mengetikkan nama komponennya, dan jangan lupa file komponennya itu namanya harus sesuai dengan nama komponen. Jangan lupa juga kita harus mengimport library React dan library React Native. Nah, ini jika kita ingin mengimportnya. Kita bisa mengetikkan import nama komponen dari folder root, lalu nama komponennya, nama file komponennya. Lalu kita tinggal menyusunnya di komponen app, yaitu komponen induk. Nah, seperti itu. Lalu materi yang ketiga, basic layouting. Pertama kita akan berkenalan dengan flex, yaitu yang fleksibel. Di mana flex ini akan menentukan bagian item kita akan mengisi ruangan pada view. Ruangan akan dibagi sesuai dengan proporsi fleksibel masing-masing. Sini contohnya yang merah ini flexnya 1, yang kuning flexnya 2, yang hijau flexnya 3. Jadi jika ditotal dia ada 6. Lalu yang merah ini mendapat porsi 1/6, yang kuning dapat porsi 2/6, yang 3 ini dapat porsinya 3/6. Seperti itu. Lalu ada membahas flex direction, yaitu jika kita ingin merubah struktur urutan dari komponennya. Yang kolom ini dia memanjang ke bawah, dan row ini dia memanjang ke samping. Nah, secara default, flex direction itu nilainya kolom, karena layar handphone itu memanjang ke bawah. Lanjut, kita membahas justify content, yaitu mengubah posisi komponen, yaitu dia akan berpindah ke bawah. Jadi awal dari sini, lalu berpindah ke bawah, di tengah-tengahnya, lalu terakhir di bawah sini.
Dan juga dia bisa memberi ruang kosong di antara komponen atau di sekitarnya. Nah, kita lanjut ke line item, mana komponen ini akan berpindah ke samping, atau juga komponen ini bisa melebar. Seperti ini, teman-teman bisa perhatikan. Lalu pada yang stretch ini, kita tidak boleh mengatur spesifik kelebarannya, atau dia tidak akan bekerja. Lalu jika kita lupa mengatur lebar spesifiknya, yang flex start dan end ini, dia akan bingung mengatur posisinya. Lanjut, line self, yaitu dia mengatur dirinya sendiri dengan menimpa line item induknya. Oke, kita lanjut, flex wrap. Nah, secara default, flex itu dia no wrap, jadi dia akan terus memanjang ke bawah. Tetapi jika kita ingin membungkusnya ke satu bungkusan, kita bisa mengetikkan flex wrap, maka dia akan menyatu seperti ini. Lalu jika kita menggunakan flex wrap, kita bisa menggunakan line item, yaitu mengatur posisinya itu ke samping. Dari awalnya ke sini, lalu dia berpindah ke samping, dan terakhirnya di sini. Dan juga line item itu bisa stretch, memberi ruang kosong, dan juga bisa memberi ruang kosong di sekitarnya. Oke, mengenai position, saya membahas singkatnya saja. Contohnya itu seperti ini. Jika position itu relatif, secara default position itu dia relatif. Jadi jika di sini jauhnya itu 5 pixel, maka dia akan tetap berada di sana. Berbeda kalau dia posisinya absolute, kita bisa menimpa komponen yang ada di dalamnya. Jadi contohnya itu seperti kita ingin memberi notif di sini, tanda notif. Nah, kita bisa mengatur posisi notifnya itu di sini ataupun di sini, tergantung di mana kita mengaturnya. Jadi itulah absolute, dia bisa bergerak bebas di aplikasi kita. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.